Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi seluruh penonton akun YouTube ini dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Kurnia, di dalam Kejar Komit. Hari ini kita akan membahas tentang Simluhtan. Sejak tahun 2016, Kementerian Pertanian telah meluncurkan Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian atau disingkat dengan Simluhtan yang berisi data-data petani, kelompok tani, gapoktan, penyuluh pertanian, kelembagaan pertanian, dan lain sebagainya sesuai dengan by name, by address atau berdasarkan nomor induk kependudukan. Dengan harapan, para petani dan kelompok tani proaktif untuk mendaftarkan anggotanya ke Simluhtan yang akan menjadi database untuk berbagai program pertanian di Indonesia. Simluhtan ini merupakan data petani secara online yang bisa diakses semua pihak secara transparan, bisa mengetahui luasan area lahan milik program bantuan yang mereka terima dan kelompoknya. Semuanya terdata di sana dan menjadi database nasional. Nah, beberapa manfaat dari Simluhtan ini yang bisa diterapkan di Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai basis data dalam pengajuan ERDKK, juga sebagai salah satu syarat wajib ketika petani ingin mengajukan proposal. Untuk itu, petani di seluruh Indonesia harus terdaftar di dalam Simluhtan ini. Nah, petani Bangka Barat yang belum terdaftar di dalam Simluhtan harus terdaftar dulu di dalam Poktan. Bagi Poktan yang juga belum terdaftar di dalam Simluhtan, harus segera melaporkan kepada penyuluh desa setempat, di mana nanti penyuluh desa setempat akan melaporkan data terbaru dan terupdate dari Simluhtan kepada admin Simluhtan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Untuk mengetahui apakah petani atau Poktan sudah tergabung atau belum tergabung di dalam Simluhtan, maka kita sebagai masyarakat dapat mengakses data dari Simluhtan ini sebagai guest atau tamu dari Simluhtan. Untuk tahu bagaimana caranya, mari kita saksikan bersama tutorial video tentang cara masuk sebagai guest atau tamu dalam aplikasi Simluhtan. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita akan memulai tutorial menggunakan PC atau laptop. Pastikan koneksi internet teman-teman dalam keadaan menyala. Buka Google Chrome-nya atau Mozilla, bebas ya teman-teman. Lalu kita masuk dengan menulis kata-kata Simluhtan. Kalau dari Google ya teman-teman. Nah, lalu akan muncul pada baris yang pertama itu app2.pertanian.go.id. Lalu kita login. Keluarlah tampilan seperti ini. Pada username dan password kita masukkan username-nya sebagai gues. Nah, begitu juga dengan passwordnya sama seperti username, yaitu gues. Lalu klik login, maka akan tampil seperti ini. Nah, ketika tampil seperti ini, maka ada beberapa sub menu pada aplikasi Simluhtan. Ada sub menu kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, potensi wilayah, kelembagaan pelaku utama, dan daya dukung. Kalau kelembagaan itu berupa data-data profil BPP dan rekap BPP. Kalau ketenagaan itu data penyuluh, baik itu penyuluh THL maupun THL APBN dan PNS. Lalu ada sarana dan prasarana, potensi wilayah. Nah, di sini untuk melihat apakah data petani kita atau kita sebagai seorang petani sudah tergabung atau sudah masuk ke dalam Simluhtan atau belum, kita bisa cari di submenu kelembagaan pelaku utama. Dari kelembagaan pelaku utama ini kita cari di bawahnya lagi itu menu rekap kelompok tani berdasarkan jumlah anggota berdasarkan gender per provinsi. Kita klik teman-teman, maka akan muncul semua provinsi yang ada di Indonesia. Kita pilih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maka akan muncul semua kabupaten yang ada di
Bangka Belitung. Berhubung kabupaten kita adalah Kabupaten Bangka Barat, maka kita bisa klik di Kabupaten Bangka Barat. Maka akan muncul semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Nah, apabila kita membutuhkan data untuk mengetahui misalkan Kecamatan Jibus berapa jumlah poktannya, maka kita bisa langsung terlihat di sini langsung jumlahnya yang terupdate di data Simluhtan. Jebus ada 130 jumlah poktan. Begitu juga dengan kecamatan yang lainnya. Jika kita mau melihat total jumlah anggotanya juga bisa langsung dilihat di sini. Namun jika kita ingin melihat secara lebih detail, misalkan per kecamatan, misalkan kita mau melihat Kecamatan Jebus, maka klik pada bagian Jebus. Maka akan muncul semua desa yang ada di Kecamatan Jebus. Ada Air Kuang, Jebus, Ketap, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga akan muncul, misalkan kita hanya butuh data Desa Air Kuang, berapa jumlah poktannya. Maka di sini langsung bisa terlihat bahwa jumlahnya ada 8 poktan. Jumlah anggota laki-lakinya 122, jumlah anggota perempuannya ada 21 orang, dan sehingga didapatlah totalnya 143 orang. Nah, namun apabila kita ingin melihat lagi lebih detail, apakah di Desa Air Kuang itu apa saja poktan-poktan yang terdata di Desa Air Kuang, maka kita langsung klik lagi di bagian Desa Air Kuangnya. Maka akan muncul semua poktan yang sudah terdata di Desa Air Kuang, yaitu tadi ada 8 poktan. Nah, di sini nama poktannya, di sini total jumlah anggotanya. Untuk mengetahui siapa saja yang tergabung di dalam sebuah kelompok tani yang ada di Desa Air Kuang, maka kita bisa langsung klik pada bagian angka jumlah anggota di sini. Misalkan kita ingin melihat apakah nama petani kita di Desa Resam Subur itu sudah masuk semua ke dalam data Simluhtan, maka kita klik di bagian jumlah total anggota di kelompok tani Resam Subur. Maka akan muncul data petaninya. Nah, di sini ada 15 orang petani yang terdiri dari laki-laki dan ada juga perempuan, yang dilengkapi dengan data nomor KTP, komoditas yang diusahakan, dan volume dari usaha tani yang dibudidayakan. Maka akan muncul seperti ini. Nah, itu untuk tutorial melihat data Simluhtan, data kelompok tani atau data petani pada aplikasi Simluhtan sebagai GOES. Sehingga apabila petani yang berada di suatu desa ingin mengajukan proposal, maka dia sudah bisa memastikan apakah datanya sudah terverifikasi di dalam aplikasi Simluhtan, sehingga diperbolehkan untuk mengajukan proposal pengajuan seperti itu. Namun apabila petani belum terdaftar di dalam Simluhtan, maka harus segera melapor kepada penyuluh setempat untuk segera dimasukkan ke dalam data Simluhtan. Nah, beginilah cara untuk masuk sebagai GOES atau tamu di aplikasi Simluhtan. Ini dengan menggunakan PC. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya masuk sebagai GOES di aplikasi Simluhtan menggunakan handphone. Sebenarnya caranya sama saja dengan menggunakan PC. Namun, jika menggunakan handphone, mungkin tampilannya hanya sedikit saja berbedanya. Nah, pertama-tama kita buka Google, lalu klik juga Simluhtan. Maka akan muncul login Simluhtan. Klik lagi di situ, lalu masukkan username-nya sebagai GOES. Lalu login. Nah, tampilannya sama kan, teman-teman? Setelah login, kita akan ke kelembagaan pelaku utama. Maka kita pilih yang tadi. Sama sebenarnya, cuman tampilannya akan lebih kecil. Nah, klik yang Kepulauan Bangka Belitung. Nah, maka akan muncul semua kabupaten yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Lalu pilih Bangka Barat.
Nah, lalu bisa pilih jebus atau kelapa, air kuang. Nah, sama seperti yang tadi. Nah, tampilannya juga sama. Cuman berbedanya adalah kalau di PC lebih besar, lebih leluasa untuk melihat. Kalau menggunakan handphone lebih kecil, namun lebih simple dan bisa kita akses dimanapun dan kapanpun. Seperti itu tutorial untuk masuk sebagai guest atau tamu pada aplikasi Simluhtan. Terima kasih.